Bayangkan jika esok pagi Anda terbangun dan melihat berita utama di seluruh dunia seragam. Amerika Serikat resmi meluncurkan serangan udara ke jantung Teheran. Pertanyaannya bukan lagi kapan perang dimulai, tapi siapa yang berani berdiri di samping Iran saat rudal-rudal Tomahawk mulai menghujani langit mereka. Apakah Iran akan dibiarkan sendirian menjadi puing-puing? Atau justru ini adalah pemicu awal dari Perang Dunia Ketiga yang selama ini kita takuti? Selama puluhan tahun, Iran telah memposisikan dirinya sebagai duri dalam daging bagi kepentingan Barat di Timur Tengah. Namun, hari ini, posisinya tampak lebih rentan dari sebelumnya. Di satu sisi, mereka terjepit sanksi ekonomi yang mencekik leher. Di sisi lain, gejolak protes internal terus menggerogoti stabilitas rezim dari dalam. Pertanyaannya sekarang, ketika ancaman agresi militer AS bukan lagi sekedar gertakan sambal, siapa sebenarnya kakak besar yang bisa diandalkan Teheran? Mari kita bicara soal realitas politik yang dingin. Di atas kertas, Iran memiliki hubungan yang terlihat sangat mesra dengan Rusia dan Cina. Tapi, apakah kemesraan itu cukup kuat untuk membuat Moskow atau Beijing mengirimkan pasukan mereka ke medan perang demi membela Iran? Rusia misalnya, hubungan Teheran dan Moskow saat ini berada di level tertinggi dalam sejarah, terutama setelah Iran memasok ribuan drone bunuh diri Shahed untuk membantu invasi Putin di Ukraina. Ada semacam utang budi di sana. Namun, jangan lupa, Rusia sendiri saat ini sedang kepayahan dan sumber dayanya terkuras habis di palagan Ukraina. Bagi Putin, mendukung Iran secara diplomatik dan memberikan teknologi militer canggih seperti sistem pertahanan udara S-400 adalah hal mudah. Namun, untuk menyatakan perang terbuka melawan Amerika Serikat hanya demi melindungi Teheran, itu adalah bunuh diri geopolitik yang mungkin tidak akan diambil oleh Kremlin. Lalu bagaimana dengan Cina? Sang naga ini adalah pembeli utama minyak Iran dan penyelamat ekonomi mereka melalui kesepakatan strategis 25 tahun. Namun, karakter Cina bukanlah petarung di garis depan. Cina lebih suka bermain di balik layar, menggunakan kekuatan ekonomi sebagai senjata. Bagi Beijing, stabilitas energi di Timur Tengah adalah harga mati. Jika Iran diserang, Cina mungkin akan murka secara diplomatis dan memberikan bantuan finansial. Tapi jangan harap ada kapal induk Cina yang akan menghadang armada laut Amerika di Teluk Persia. Cina adalah pedagang, bukan tentara bayaran. Jika kekuatan global tampak ragu, maka harapan terbesar Iran ada pada apa yang mereka sebut sebagai poros perlawanan atau axis of resistance. Ini adalah jaringan milisi pro-Iran yang tersebar seperti jaring laba-laba di seluruh kawasan. Ada Hizbullah di Lebanon yang memiliki puluhan ribu rudal yang siap diarahkan ke Tel Aviv. Ada Houthi di Yaman yang terbukti mampu mengacaukan jalur perdagangan dunia di Laut Merah. Dan jangan lupakan milisi-milisi kuat di Irak serta Suriah yang siap mengubah setiap markas militer AS menjadi zona neraka. Inilah kartu as Teheran. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memenangkan perang konvensional melawan teknologi siluman Amerika. Strategi mereka adalah perang asimetris, sebuah perang di mana musuh tidak pernah tahu dari mana serangan berasal. Jika Iran diserang, mereka tidak akan menyerang balik sendirian. Seluruh Timur Tengah akan terbakar secara bersamaan, menciptakan kekacauan yang akan membuat harga minyak dunia meroket ke langit dan menyeret ekonomi global ke dalam jurang resesi. Namun, ada satu faktor yang sering dilupakan oleh para analis, rakyat Iran sendiri. Ketegangan dengan luar negeri seringkali digunakan oleh pemerintah manapun untuk menyatukan nasionalisme. Tapi di Iran, luka akibat represi internal dan krisis ekonomi begitu dalam. Jika serangan terjadi, apakah rakyat akan bersatu membela pemerintah atau justru melihatnya sebagai momentum untuk meruntuhkan rezim yang dianggap sudah terlalu lama menekan mereka? Ini adalah perjudian terbesar bagi Teheran. Dunia saat ini sedang menahan napas. Iran bukan sekedar negara, ia adalah simbol perlawanan terhadap hegemoni Barat yang masih berdiri tegak meski dikepung dari segala arah. Namun, dalam catur geopolitik, tidak ada persahabatan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang saling beririsan. Jika suara sirine perang benar-benar berbunyi di Teheran, mungkin saja Iran akan menyadari bahwa di puncak krisis, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dan jaringan milisinya. Sementara para raksasa dunia hanya menonton dari kejauhan sambil menghitung keuntungan. Jadi, menurut kalian, apakah Rusia dan Cina benar-benar akan turun tangan secara militer jika Iran diserang habis-habisan oleh Amerika? Ataukah Iran hanya akan menjadi tumbal berikutnya dalam perebutan kekuasaan global? Tulis pendapat kritis kalian di kolom komentar bawah.
Jangan lupa klik like dan share video ini. Sampai jumpa di ulasan mendalam berikutnya.